Assalamualaikum pemirsa semuanya. Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten. Karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Islam di Banten. Beliau mendirikan Kesultanan Banten, bahkan beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabakingking atau Sedakikin. Gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya, yaitu Prabu Surasowan. Pada masa itu, Prabu Surasowan menjabat menjadi bupati di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Nyi Kawunganten atau putri Prabu Surasowan. Beliau adalah seorang sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik. Nah, di video ini, Misteri Banten akan membahas sejarah ulama Banten dan Syekh Maulana Hasanuddin. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Misteri Banten. Prabu Surasowan wafat. Namun kini pemerintahan Banten diwariskan kepada anaknya, yakni Arya Surajaya atau Prabu Pucukumun, di mana pada masa itu Arya Surajaya menganut agama Hindu. Pada pemerintahan Arya Surajaya, Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon atas panggilan dari kepengurusan bupati di Cirebon. Karena Pangeran Cakrabuana wafat, lalu Syarif Hidayatullah diangkat menjadi bupati di Cirebon, sekaligus menjadi Susuhanan Jati. Sedangkan putranya, Hasanuddin, memilih menjadi guru agama Islam di Banten. Bahkan beliau dikenal memiliki banyak santri di wilayah Banten. Lalu beliau mendapatkan gelar Syekh menjadi Syekh Hasanuddin. Meskipun beliau menetap di Banten, namun beliau tetap menjenguk sang ayah di Cirebon untuk bersilaturahmi. Setelah sering bersilaturahmi, beliau mendapatkan tugas dari ayahnya untuk meneruskan tugas sang ayah, yakni menyebarkan agama Islam di Banten. Setiba di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin melanjutkan misi dakwah ayahnya. Bersama para santrinya, beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya. Mulai dari Gunung Pulosari, Gunung Karang atau Gunung Lor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Pada masa pemerintahan Prabu Pucukumun, hubungan antara Prabu Pucukumun dan Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah buruk yang tidak dipahami oleh masyarakat. Prabu Pucukumun tetap bersikukuh untuk mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan atau agama Hindu sebagai agama resmi di Pajajaran di Banten. Namun tidak sedemikian dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau terus melanjutkan dakwahnya dengan lancar. Namun pada masa itu, Prabu Pucukumun menantang Syekh Maulana Hasanuddin untuk berperang. Namun bukan berperang untuk duel, namun beradu ayam, karena jika berperang secara duel akan menimbulkan korban yang banyak. Itulah alasan Prabu Pucukumun mengapa berperang beradu ayam, karena tidak ingin menimbulkan banyak korban. Prabu Pucukumun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang, karena dianggap sebagai tempat yang netral. Pada waktu yang ditentukan, kedua pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Prabu Pucukumun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucukumun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Syekh Maulana Hasanuddin. Setiba di arena pertarungan, Prabu Pucukumun mengambil tempat di tepi utara arena dengan menggunakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, dan mengenakan ikat kepala. Sementara itu, Syekh Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan mengenakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah arena. Kedua ayam jago tersebut masih berada di dalam kandang anyaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucukumun telah diberi ajian otot kawat tulang besi, dan kedua tajinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam itu telah dimandikan dengan air sumur Masjid Agung Banten. Pada saat ayam itu dimandikan, dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran.
Konon ayam jago milik Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan dari seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Saleh. Ia adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri di Bojonegara Serang. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago. Akhirnya pertarungan tersebut dimulai. Dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagoannya masing-masing. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago Maulana Hasanuddin. Para pendukung Pucuk Umun pun menjadi bungkam. Sedangkan pendukung Syekh Maulana Hasanuddin melompat kegirangan sambil meneriakan, "Allahu Akbar, hidup Syekh Maulana Hasanuddin, hidup syariat Islam." Akhirnya Syekh Maulana Hasanuddin memenangkan pertandingan adu ayam itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah. Ia kemudian mendekati Maulana Hasanuddin untuk memberi ucapan selamat seraya menyerahkan golok dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka juga berarti penyerahan kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin atas Banten Girang. Selamat Maulana Hasanuddin. Sesuai dengan kesepakatan kita, maka kini engkau bebaskan melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi penguasa di Banten Girang, ujar Prabu Pucuk Umun. Sementara itu, Prabu Pucuk Umun berpamitan. Ia bersama beberapa pengikutnya kemudian mengungsi ke Banten Selatan, tepatnya di ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan itu. Konon merekalah cikal bakal orang Kanekes yang kini dikenal sebagai suku Baduy. Sedangkan para pengikut Prabu Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta dan punggawa kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam di hadapan Syekh Maulana Hasanuddin. Dengan demikian, semakin muluslah jalan bagi Syekh Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan dakwah Islam di Banten. Atas keberhasilan tersebut, ia kemudian diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Kadipaten Banten. Pusat pemerintahan semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor atau Surosowan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Selanjutnya, karena keberhasilannya memimpin daerah itu dengan membawa kemajuan yang pesat di berbagai bidang, Kadipaten Banten kemudian diubah menjadi negara bagian Demak atau Kesultanan Banten dengan tetap mempertahankan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertama. Pada tahun 1526 Masehi, Banten pesisir berhasil direbut oleh Panglima Padillah Khan dan pasukannya. Hasanuddin diangkat menjadi Bupati Banten Pesisir. Hasanuddin diangkat menjadi Bupati Banten Pesisir pada usia 48 tahun. Konon ketika terjadi huru-hara, Hasanuddin dibantu oleh beberapa pasukannya dari Banten Girang. Kelak di kemudian hari, Banten Girang menggabungkan diri dengan wilayah Banten Pesisir, sehingga praktis Hasanuddin menjadi penguasa Banten Pesisir dan Banten Girang. Hampir semua penduduk Banten beralih agama menganut Islam. Ia bernama Nobat Panembahan Hasanuddin. Untuk memperkuat posisi pemerintahannya, Hasanuddin membangun wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan administratif. Ia pun mendirikan istana yang megah yang diberi nama Keraton Surasowan, mengambil nama kakeknya Surasowan yang sangat menyayanginya. Nama keraton tersebut akhirnya berkembang menjadi nama kerajaan. Berita ini diabadikan dalam prasasti tembaga berhuruf Arab yang dibuat oleh Sultan Abdul Nazar 1671 sampai 1687. Nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surasowan. Pada tahun 1568 Masehi, Susuhan Jati wafat. Kemudian Panembahan Hasanuddin memproklamirkan Surasowan sebagai negara yang merdeka, lepas dan kekuasaan Cirebon. Panembahan Hasanuddin menikah dengan putri Indrapura, kemudian memperoleh putra bernama Maulana Yusuf. Kelak Maulana Yusuf menggantikan posisinya sebagai penguasa Banten. Selain Maulana Yusuf, Panembahan Hasanuddin dari istrinya yang kedua, yakni Ratu Ayu Kirana, putri sulung Raden Patah Sultan Demak, yang juga sering disebut Ratu Mas Purnamasidi. Panembahan Hasanuddin memperoleh putra diantaranya Ratu Winahon, kelak menjadi istri Tubagus Angke, Bupati Jayakarta atau Jakarta, dan Pangeran Arya yang diangkat oleh anak bibinya, Ratu Kalinyamat, kemudian ia dikenal sebagai Pangeran Jepara. Masjid Agung Banten. Kini Banten telah diakui di berbagai wilayah, bahkan sampai ke daerah Eropa maupun Asia. Banten juga sempat disebut sebagai Amsterdam, karena Banten adalah pusat perdagangan terbesar.
Banten juga terkenal akan kebudayaannya yang mencolok klasik, sangat mengundang para tamu untuk melihatnya. Teruslah mengetahui sejarah perkembangan Banten. Karena melewati sejarah, anak cucu kita pasti akan bangga dengan kerja keras para pahlawan di Banten. Nah, itulah sejarah ulama Banten dan Syekh Maulana Hasanuddin yang baru saja Anda saksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.